Jadinya antrean warga pembeli gas LPG 3 kg telah mereda. Kelangkaan gas LPG di tingkat pengecer masih terjadi di beberapa tempat. Sementara itu, meski telah mempermudah syarat bagi pengecer untuk menjadi subpangkalan demi memperlancar distribusi gas LPG 3 kg, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tetap akan menjatuhkan sanksi bagi subpangkalan yang berani mempermainkan harga gas bersubsidi tersebut. Meski pemerintah telah memperbolehkan kembali pengecer menjual gas LPG 3 kg, namun di banyak tempat, warga masih kesulitan untuk mendapat gas 3 kg di pengecer dekat tempat tinggal mereka. Di kawasan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat misalnya, stok gas LPG 3 kg masih kosong atau tak tersedia, hingga warga sekitar masih kesulitan untuk mendapatkan gas 3 kg. Masih kesulitan untuk mendapatkan gas? Ya, masih kesulitan saya nih gas. Kesana sini nggak ada. Mana? Jadi saya udah hanya mendorong belakang, nggak ada. Udah berapa warung Pak hari ini? Udah 4. 4 warung? Iya. Apa Pak alasan para pengecer ini Pak? Ya kurang tahu juga Pak, kayaknya pada tutup dah. Untuk mengatasi kelangkaan gas 3 kg di tingkat pengecer, serta mengakhiri antrean warga pembeli gas LPG 3 kg yang sempat membuat kegaduhan politik, pemerintah telah melakukan sejumlah upaya. Salah satunya dengan mengubah status pengecer menjadi subpangkalan. Pemerintah juga tak lagi membuat syarat yang rumit untuk menjadi pengecer dan hanya perlu mendaftar di sistem aplikasi tanpa dikenai biaya apapun alias gratis. Meski demikian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengingatkan pengecer atau subpangkalan untuk ikut aturan pemerintah dengan tidak menjual gas melon dengan harga mahal. Bahlil memastikan akan ada sanksi bagi subpangkalan yang melanggar. Ini semuanya kita angkat sebagai subpangkalan. Kriterianya yang sudah beroperasi kita angkat semua jadi subpangkalan. Sambil kita lihat ke depan. Andaikan pun ada yang mungkin tidak mengikuti, contoh dia jual harganya mahal, ya nggak boleh dong, harus dikasih sanksi. Jangan harga dibuat mau-maunya, nggak boleh. Ketua Asosiasi UMKM Indonesia, Hermawati Setiorini, mengimbau pemerintah untuk tidak hanya memperketat pengawasan di tingkat pengecer, namun juga harus mengawasi distribusi gas LPG 3 kg di tingkat pangkalan. Sebab, menurut Hermawati, harga gas melon sudah tinggi sejak di pangkalan sebelum sampai ke pengecer. Kalau masalah harga, ya harga itu sebenarnya dari pengecer sendiri sudah mendapatkan harga dari pangkalan itu 19.000 taruhlah, 20.000. Nah itu salah satu contoh justru yang harus ditata juga bukan hanya pelaku yang menggunakan LPG itu sendiri, tapi pangkalanannya juga harus dipantau Pak, karena mereka juga menjual ke pengecer itu sekitar 19.000 ke atas. Sehingga mereka akan menjual kepada konsumen itu sekitar 20, 22, malah kemarin sempat yang pas langka itu harga 30.000. Nah itu harus juga ada pengawasan sih. Justru yang pertama harus pangkalan dulu. Nah baru distribusi di pengecer mungkin bisa dikasih arahan atau solusi. Sebelumnya pada awal pekan ini, kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang melarang penjual gas LPG 3 kg di tingkat pengecer telah memicu antrian pembelian gas di mana-mana. Karena kencangnya suara protes, Presiden Prabowo Subianto Selasa lalu menganulir kebijakan larangan penjualan gas LPG 3 kg di pengecer. Komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. Jadi pengecer yang akan menjadi
subpangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal. Langkah Presiden menganulir kebijakan Menteri ESDM ini sempat menimbulkan kegaduhan politik karena muncul anggapan kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk melarang penjualan gas LPG 3 kg di tingkat pengecer tidak dikonsultasikan ke Presiden Prabowo. Oke, saya pakai akal sehat, Pak ya. Saya pakai akal sehat. Kalau memang ada yang nakal, menimbun atau mengurangi isi gas, Bapak punya senjata, Bapak punya alat untuk bertindak. Ya. Bukan rakyat untuk dikorbankan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau kami disuruh jadi sub, ya, persyaratannya apa? Nggak ada persyaratan. Hal ini menyusul adanya pernyataan dari Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, yang memastikan bahwa kebijakan pelarangan penjualan gas LPG 3 kg di tingkat pengecer bukan inisiatif Presiden. Namun pengamat kebijakan publik Agus Pambagio yakin kebijakan terkait gas LPG 3 kg ini sudah dibicarakan di rapat kabinet. Itu memang ada peraturan presidennya tahun 114 dan seterusnya banyak. Tetapi nggak bisa dibilang ini peraturan pemerintah Republik Indonesia. Ya kebetulan sekarang presidennya Prabowo, kalau saya begitu. Jadi tidak boleh salah-salahan di atas itu. Dan hal semacam ini selalu dibahas di mana di rapat kabinet atau rata. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.